Alhamdulillah. Masih dengan tema kita emak-emak ras terkuat di bumi bersama dengan Feby Marcelia. Nah Feby, kemarin katanya Feby bahkan datang ya ke rumah almarhum Afan Kurniawan. Ke pemakaman. Ke pemakaman kemudian datang ke pos yang ada di situ. Oh jadi gak sempat ke rumahnya? Gak sempat ke rumahnya. Karena penuh sekali. Ya, kemudian kasihan kan maksudnya biar istirahat juga orang tuanya. Betul, kemudian ketemu gak sama ibu almarhum? Ketemu. Oh gitu, sebelum kita lanjut nih ngobrol lagi sama Feby ya. Tapi kita mau lihat juga nih ada tayangannya Feby datang ke pemakaman almarhum Afan ini dia. Allah Feby, pada hari itu Feby tuh dari rumah perjalanan jam berapa, kemudian Feby tahu pemakaman beliau itu jam berapa, itu Feby taunya dari mana? Dari live di aplikasi kan, okay. Dari live di aplikasi. Habis anterin anak-anak sekolah, terus hari itu memang tidak ada kegiatan di siang, kayaknya ke rumahnya deh gitu. Cari alamatnya di rumahnya, ternyata ya itu di jalan kehalang, ternyata sudah mau diantarkan ke pemakaman. Tapi alhamdulillah Feby, aku lihat dari video tadi, dari tayangan tadi itu bisa deket ya sampai ke pemakaman ya. Iya betul. Padahal kan itu penuh banget ya. Masya Allah dibantuin sama para ojol, bener-bener diikutin rombongan, terus turun juga merinding kalau lihat videonya. Subhanallah. Kemudian ketika ketemu dengan ibunda almarhum. Ibunya nggak banyak bicara Kak. Kan punya 2 anak dengan keadaan negara kita yang seperti saat ini sekarang gitu ya. Kira-kira pesan apa sih yang Feby sampaikan ke anak-anak Feby dulu deh? Pengertian apa sih yang Feby berikan? Pengertian masalah apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Mungkin sekarang mereka sekolah juga jadi di harus rumah, betul. Online school dan segala macam. Bagaimana cara Feby memberikan pengertian terhadap anak-anak? Mungkin kalau ke yang 5 tahun masih belum terlalu paham gitu. Cuman kalau untuk yang 11 tahun kita kasih tahu itu demo itu apa sih gitu, karena masyarakat mau menyampaikan aspirasi, tapi kita juga memberikan pelajaran bahwa karena kan kok itu halte dirusak, kok ini dirusak fasilitas umum, kita memberikan informasi juga bahwa itu bukan pendemo, itu bisa jadi provokator segala macam gitu. Jadi aku kasih tahu ke mereka, kalian ini calon generasi berikutnya loh. Jadi kalian coba dilihat kalau mau menyampaikan aspirasi itu bisa dengan cara yang baik dan benar gitu tanpa harus merusak fasilitas umum, seperti itu sih Kak. Subhanallah. Dan kemarin ketika Feby mengantarkan almarhum gitu ya, perasaan apa atau apa sih yang tersirat dalam pikiran Feby? Iri. Kenapa? Belum tentu kita meninggal nanti segitu banyak orang yang bisa mengantarkan almarhum dan kita tidak pernah tahu kebaikan apa sih yang beliau pernah lakukan di dunia gitu sih. Bahkan sampai ribuan kayaknya itu. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Terima kasih Feby. Ya, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Pengalaman yang sangat luar biasa ya. Ustadz Syam, saya mau belajar lagi dong. Kita semua mau belajar lagi nih sama Ustadz Syam tentang emak-emak ras terkuat di bumi. Ternyata ada alasannya ya, Allah tuh gak pernah tega sebenarnya membuat seorang wanita itu meneteskan air mata. Terutama saat kehilangan anaknya, jangankan kehilangan anaknya sakit aja yang gak bisa tidur malam-malam. Itu adalah siapa Bu? Emak-emak. Saya nggak tahu dengan suami emak-emak yang di luar sana. Tapi kalau Ustadz Syam misalkan, kalau anaknya panas tidurnya apakah lebih tertidur pulas dibandingkan dengan Ibu Jihan? Nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Nggak usah dijawab. Baru mau pembelaan nih. Nggak usah dijawab. Saya loh yang sibuk cari obat. Masa? Iya dong. Tapi saya suka bingung kenapa bapak-bapak bisa tidur pulas. Malam-malam ya nggak Bu? Anaknya panas kalau kita tuh kebangun-bangun. Karena besok mau cari nafkah biar anaknya nggak sakit lagi. Iya deh, langsung aja ke dalam tausiah silahkan Ustadz Syam. Terima kasih Kak Caca. Mohon izin Kak Feby, guruku Ustadz Maulana, Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saking sedihnya seorang emak-emak terpisah dengan anaknya sampai ada kisah di dalam Al-Quran yang bercerita tentang terpisahnya seorang emak-emak dengan anaknya. Siapa itu? Ada seorang perempuan yang disebut dalam Al-Quran Ummi Musa, ibunya Nabi Musa alaihi salam.
Tapi ketika Allah perintahkan daripada ibunya Nabi Musa mengalirkan ke sungai Nil seorang anak dengan keranjang yang belum tentu anti air, ibu Nabi Musa ini merasa berat hati, sedih. Tapi kalau ditahan di sini subhanallah bisa jadi mohon maaf dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya. Maka ibu Nabi Musa menguatkan hatinya untuk menaruh sang Musa kecil ke dalam keranjang lalu dialirkan ke sungai Nil. Kemudian apa yang terjadi? Ada janji Allah kepada ibu Nabi Musa. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Lalu kami kembalikan Nabi Musa alaihissalam ila ummihi, kepada ibundanya, kepada umminya, untuk menghilangkan kesedihan dan kecemasan daripada hati ibundanya, dan untuk membuktikan bahwasanya wa annallaha wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Ini terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam dengan ibundanya dikembalikan kepada ibunya. Seorang ibu mestilah meneteskan air mata. Sekuat-kuatnya emak-emak mestilah meneteskan air mata ketika kehilangan anaknya. Begitulah ketika seorang perempuan ditegur oleh Nabi ketika dia menangis terseduh-seduh di atas kuburan anaknya. Lalu kata Nabi, bersabarlah dan bertakwalah kepada Allah. Enak aja Anda, ini bukan anak Anda, ini saya yang melahirkan. Ini saya menyusui, ini saya membesarkan. Enak aja Anda mengatakan bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Kalau ini anak Anda pasti akan merasakan hal yang sama. Lalu Nabi SAW pulang daripada wanita tersebut. Wanita itu lalu ditegur dengan para sahabat. Tahukah engkau siapa yang menegurmu tadi? Kata wanita itu, saya tidak peduli. Yang menegurmu tadi adalah Rasulullah SAW. Lalu menangislah sang wanita tadi menyesal. Kenapa? Karena baginda Nabi juga kehilangan banyak anaknya. Maka perempuan datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, maafkan saya enggak tahu kalau yang menegur saya tadi adalah engkau ya Rasulullah. Maka kata Nabi, kesabaran itu dinilai pada saat titik awalnya. Pada saat awal engkau menangis boleh, tapi jangan pernah engkau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Katakanlah ini semua qadarullah, ini semua adalah takdirnya Allah, dan ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, limpahkan pahala atas kesabaranku ini dan musibahku ini ya Allah, dan gantikan aku sesuatu yang lebih baik darinya. Sehingga bisa difahami bahwa emak-emak menangis itu boleh, emak-emak bersedih itu boleh, emak-emak merasa kehilangan itu boleh, emak-emak merasakan sakit hati itu boleh. Tapi ingatlah, janji Allah mestilah benar. Kalau Allah katakan, wahai para orang tua yang di dunia bersedih karena kehilangan anaknya, ingatlah bahwasanya dialah tangan-tangan kecil yang akan menyambutmu di pintu surga dan akan menarik-narik bajumu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Camkan di dalam hati bahwa janji Allah mestilah benar dan Allah tidak akan pernah ingkar daripada janjinya. Kalau Allah berjanji akan mempertemukan kembali di surganya, kalau Allah berjanji bahwa anak yang kita sabari itu adalah yang menarik pakaian kita masuk ke surga, maka berbahagialah karena janji Allah mestilah benar dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Subhanallah, la haula wala quwata illa La haula wala quwata illa billah. billah. Ini banyak ibu-ibu yang menangis nih Ustadz Syam nih. Ibu Bisa kenapa? jadi pengalaman pribadi. Betul, boleh ibu berdiri. Ibu kenapa menangis? Ibu ketika Ustadz Syam tadi tausiah kenapa ibu menangis? Ibu ingat sama siapa? Sama anak. Sama anak. Kenapa anaknya ibu, Bu? Anak saya besarkan sendirian. Jadi saya merasakan bagaimana pada saat dia sakit, pada saat dia membutuhkan sesuatu tapi saya tidak bisa memberikannya. Saya serahkan semua pada Allah dan saya berdoa kepada Allah saat itu besoknya Allah memberikan pertolongan kepada saya dan semua kebutuhan anak saya bisa dipenuhi oleh Allah. Masya Allah. Masya Allah, Ala inna tabarakallah. nasrallahi qarib. Pertolongan Allah sangatlah dekat. Amin, Masya Allah. Kalau Ustadz Syam, Ibu, ini ada tayangan juga tentang ibu-ibu nih yang membela anaknya. Seperti apa ini dia? Allah, Bib, salah satu kemuliaan emak-emak di dunia ini adalah Allah melebihkan perasaannya. Perasaan itu lebih lembut, lebih sensitif. Bahkan seorang emak itu gak berani malu, berani malu maksud saya. Berani malu untuk demi anak atau suami atau keluarganya. Itu maksudnya hikmahnya sih apa ya Bib ya? Mohon tausiahnya. Ya akhir Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Caca, Febi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya teringat dalam sebuah kisah hadisnya Rasulullah SAW ketika di perang Uhud. Aku lihat sebelah kanan, aku lihat Ummu Umarah. Ummu Umarah, yaitu yang dikenal dengan Nusaibah binti Ka'ab.
Aku lihat ke kiri, aku lihat juga dia. Karena apa? Karena dia membela Nabi Muhammad SAW ketika di Uhud yang mereka kocar-kacir. Jadi melihat satu-satunya wanita yang membela Rasulullah SAW, emak-emak yang gagah perkasa, yang berani, yang hebat, yang luar biasa. Membela Nabi Muhammad SAW. Karena apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna haba ilahi min waladihi wa malihi wa nasi ajmain. Tidak dikatakan beriman sebelum dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW melebihi daripada dirinya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, hartanya atau siapapun yang mereka cintai. Jadi dia cinta sama Rasulullah SAW karena Rasulullah. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berjuang di depan, di samping, kanan, kiri Rasulullah lihat. Selain itu Rasulullah melihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang ada di sampingnya beliau. Yang dimana Rasulullah SAW melihat bahwasanya Ummu Umarah ini mempunyai luka 13 setelah selesai itu dikasih tahu sama sahabat yang perempuan. Oleh karena itu, perempuan itu makhluk Allah yang betul indah. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya penuh dengan kecintaan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kebaikan, sensitifnya kuat dan emak-emak dahsyat. Emak-emak dahsyat, sensitif dan peka. Itu emak-emak. Kenapa? Karena emak-emak itu lebih berperasaan. Oleh karena itu wanita Allah ciptakan bahwasanya apa? Bahwasanya memiliki hati yang lembut, memiliki hati yang lembut sangat super lembut. Jadi nggak bisa bentak, nggak bisa diledekin, sensitif, super sensitif. Harus lebih berhati-hati dan berpelakulah dengan perlakuan yang baik. La yarhamullahu man la yarhamun nas. Tidak akan dia mendapatkan cintanya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berbuat baik, menyayangi wanita atau saudaranya atau temannya yang lain dengan baik, dengan penuh dengan kebaikan. Istrinya, anaknya, keluarganya, saudaranya. Dan perempuan memiliki apa? Sifat juga. Bahwasanya sifat malu ada pada wanita. Dan Rasulullah SAW lebih daripada malu tersebut. Ala haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman atau sebagian cabang daripada iman. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau memiliki rasa malu, engkau akan menutup auratmu. Kalau engkau memiliki rasa malu, engkau akan menjaga dirimu. Kalau engkau memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan berani berbuat maksiat ataupun berbuat dosa. Kalau engkau memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau akan menjaga lisanmu, perbuatanmu karena engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah emak-emak sesungguhnya yang bertakwa kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, salehah, bertakwa dan menjadi kebanggaan siapa? Kebanggaan suaminya, anak-anaknya, orang tuanya, keluarganya dan menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ridha kepada perempuan tersebut dan perempuan tersebut berada dalam jalan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Emak-emak makhluk Allah yang Allah jadikan neraka itu dekat dengannya, surga juga dekat dengannya. Masya Allah. Jadi kalau laki-laki itu jauh dari surga, dekat dengan neraka. Naudzubillah. Peluang masuk surganya berarti siapa yang lebih dekat? Perempuan. Tapi terplesetnya juga ada kemungkinan. Makanya perlu menjaga hati dan itu hikmahnya Allah melebihkan perasaan perempuan atau emak-emak menjadi lebih sensitif. Masya Allah, tabarakallah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nah, buat jamaah Islam itu indah yang ada di studio maupun yang ada di rumah demi meningkatkan persatuan dan kesatuan kita. Jadi sama-sama kita nyanyikan yuk lagu Indonesia Raya. Ini dia. One minute.
40 seconds. Standby in. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita emak-emak ras terkuat di bumi. Langsung aja yuk sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya siapa angkat tangan Bu. Ayo angkat tangannya Bu. Masya Allah. Oke dari sebelah kiri deh. Silahkan Ibu. Boleh ke tengah-tengah. Ibu siapa namanya? Dari mana? Ustadz Maulana Afwan boleh ke depan juga. Silahkan Ibu. Siapa namanya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinem dari Majelis Taklim Al-Fatah, Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Oh, Masya Allah. Dari Sumatera Selatan ke sini berapa lama perjalanan Bu? Kami sudah dari kemarin. 2 hari 2 malam. Masya Allah tabarakallah. Oke Ibu pertanyaannya apa buat Ustadz Maulana? Mau nanya Pak Ustadz Maulana, benar enggak emak-emak itu ternyata ras terkuat di bumi karena berani dan tidak takut saat mengeluarkan pendapat. Tapi gimana wanita itu saat mengeluarkan, tapi bagaimana biar wanita itu saat mengeluarkan malah tidak menyakiti hati orang dan malah enggak bikin jadi kompor. Oh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan kembali ke tempat duduk. Ustadz Maulana boleh langsung dijawab dalam tausiah. Silahkan. Izin Habib dan Ustaz Sam dan Pebi, Masya Allah, tabarakallah. Emak-emak ras terkuat di bumi. Tepuk tangan dulu. Kenapa? Karena emak-emak mulutnya. Masya Allah. Mulut wanita itu kata-kata yang keluar lebih banyak dari laki-laki. Nanti tidur baru diem itu. Jamaah. Yeay. 70.000 kata-kata keluar satu hari. Makanya pening kepalanya kalau tidak ngobrol dia itu. Di sini aja kita jagain ini, siapa ibu-ibu yang ngobrol. Ingat ya, mohon maaf tanpa menggurui, kita ingatkan kepada semua jamaah dimanapun berada. Bahwa gimana tadi pertanyaannya Ibu Niem, apa? Ninem, ya itulah. Gimana caranya supaya kata-katanya tidak jadi kompor? Maka wanita itu satu, jaga adabnya. Kendalikan ucapannya. Kemudian menjadilah wanita ideal. Maka wanita sebaiknya beradablah ketika berbicara. Lihat dengan siapa kita berbicara. Jangan pernah sakiti hati suami. Karena ternyata penyebab wanita banyak masuk neraka gara-gara lidahnya. Tuh hati-hati. Gara-gara apa? Lidahnya. 1, 2, 3. Lidahnya. Yang kedua, kendalikan ucapannya. Kalau perlu mohon maaf, makanya saya suka kalau banyak wanita ibu-ibu suka nonton sinetron, suka? Suka. Saya suka itu. Kenapa? Karena yang dia omongin pemain sinetron. Oh nggak gibah jadinya. Gak gibah jadinya, yang digibahin cerita Ceritanya. yang ada di sinetron itu. Betul tidak? Ya. Yang ketiga, apa? Menjadilah wanita ideal. Ideal, apa?
Ideal. 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 Banyak-banyak bahasa Inggris ya. Oh Masya Allah. Ideal. Makanya kalau berbicara tentang wanita, nih mohon maaf wanita penyebab masuk neraka disebabkan karena 3, lidahnya, kelakuannya kepada suami dan tidak menutup auratnya. Maka ini ada kata-kata yang menarik nih buat ibu-ibu. Mau tahu? Mau tahu? Kata Imam Syafi'i bahwa lidahmu jangan biarkan menyebut kekurangan orang lain karena kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah. Subhanallah. Ibu. Allah. Ya. Yang suka ngomongin orang ke tangan. Kok gak mau mengaku dia? Ibu. Ya. Enak gak kalau ngomongin orang? Enak. Tapi mohon maaf, tadi pertanyaan ibu sebenarnya bagus nih. Bagaimana kalau mengungkapkan kata-kata yang baik? Maka paling bagus wanita itu menyadarkan, mengingatkan, memberi nasihat. Oh subhanallah. Gimana Ustadz gimana? Sini. Gimana? Sini. Jam, ini Lebih baik apa? Lebih baik apa? Mana Lebih baik? kamera Jimmy Lebih baik? nyangayal lagi. Lebih baik? Lebih baik? Apa tadi Ustadz Sini. bilang apa tadi? Ulangin Ustadz gimana? Jadi dengarkan, Heeh. buat jamaah di rumah, Ya. hati-hati. Karena wanita itu ras terkuat di bumi. Jadi kalau orang tua lagi ngomel, jangan pernah engkau sanggah. Jangan pernah lawan. Karena sakitnya melahirkan, itu jauh lebih sakit ketika anaknya membantah kata-kata orang tua. Abis ini jangan kemana-mana, kita masih akan lanjut dengan tema emak-emak ras terkuat di bumi. Jadi tetap di Islam Itu itu indah. indah. Jawa!